Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita atau dialog kita bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asmi Syaputra. Selamat siang Mas Asmi, apakah masih bersama dengan kami? Mas Kevin, saya masih mendengar. Baik, dengar secara jelas? Sangat jelas, Mas Kevin. Baik. Mas Asmi, mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa diulik lagi kalau tadi kita mendengar ada teman kami atau rekan kami di lokasi kejadian bahwa melihat bahwa untuk suasana atau situasi ini berjalan kondusif dan cukup berbeda karena cenderung lebih sepi dengan persidangan kemarin. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Asmi? Iya, saya kira kalaupun ada suasana persidangan, mungkin masyarakat sudah melihat ataupun spektrum terhadap peristiwa ini sudah tampak gitu ya. Ada semakin jelas, semakin mengkerucut karena hakim semakin menggali, jaksa semakin menggali, penasihat hukum juga diberikan kesempatan termasuk terdakwa dalam hal ini gitu loh. Jadi katakanlah rasa keinginan tahuan masyarakat mulai sudah tampak nih, bahwa seperti keterangan dari Abulan, terus tadi keterangan kita lihat ajudan Romer ya, seperti yang tadi disampaikan Ajan Romer, itu juga menunjukkan bahwa memang ada peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi hakim, katakanlah baik hakim, penasihat hukum, terdakwa sekalipun, ini sudah memegang posisinya pada masing-masing bahwa peristiwa perbuatan itu semakin tampak dan semakin jelas, Mas. Gitu. Mungkin ini yang membuat rasa keinginan tahuan semakin berkurang karena tampaknya sudah semakin jelas. Baik. Mas Asmi, ini juga untuk sidang dibagi menjadi dua kloter, di mana untuk sidang atau kloter pertama ini bagi ajudan atau ADC-nya dan kloter kedua bagi para ART. Dan kalau kita melihat juga untuk sidang atau kloter kedua nanti, ini salah satunya adalah dari Susi dan juga dari Kodir atau Dirianto yang kita tahu bersama sempat memberikan statement atau keterangan yang berbelit-belit juga terhadap hakim. Kira-kira apakah memang ini merupakan strategi hakim untuk bisa, seperti yang Mas Asmi bilang tadi, untuk bisa benar-benar melihat, oh ini merupakan mencari celah di mana kira-kira mereka bisa berkata tidak jujur atau bohong seperti itu, Mas Asmi? Iya, pasti hakim sudah terbiasa karena memang sering memeriksa saksi, apalagi hakim-hakim yang senior, tentunya sudah punya ukuran untuk menilai kualitas saksi itu, Mas Kevin gitu. Jadi berdasar dia akan lihat ini kenapa hilang, makanya diberikan tidak ada persamaan supaya ada cross check yang sama, sehingga dari sini nanti akan terlihat apakah keterangan saksi ini ada relevansinya tidak, ataukah orang ini bisa dipercaya atau tidak menerangkan ini. Kedua, dia punya kompetensi tidak dalam menerangkan keterangan tersebut. Ketiga, juga Anda akan lihat apakah keterangan yang disampaikan ini ada rujukan alat bukti lainnya tidak. Selain dengan ini yang akan dicocokkan oleh Yang Mulia tentunya, Mas Kevin. Oke. Tentunya kita harapkan ini dapat memberikan keterangan yang benar-benar jujur begitu ya untuk para saksi, begitu Mas Asmi. Tapi kira-kira kalau dari ke-6 orang ini yang merupakan kloter 2 nanti, baik dari Susi maupun juga dari Kodir, ini kembali memberikan keterangan yang tidak sesuai atau tidak jujur, apakah ada kemungkinan atau apakah ada langkah dari hakim untuk menjatuhkan atau merubah status mereka menjadi terdakwa? Ini lagi-lagi hakim ya, keberanian hakim termasuk permintaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa tentunya. Jika para saksi-saksi yang sudah disumpah ini berbelit-belit sebenarnya mengacu kepada pasal 242 Kitab Undang Hukum Pidana, itu kan sudah juga bisa dilakukan penetapan atau ditetapkan bagi mereka untuk perkara lain lagi kan. Jangankan mereka terlibat, tapi perkara dalam sumpah palsunya yang ancamannya bisa 7 tahun, kalau juga merugikan keterangan bagi terdakwanya, itu juga ancaman pidananya 9 tahun. Jadi andai saja hakim berani bikin penetapan karena berbelit-belit, hakim bikin penetapan bahwa dia sudah diingatkan, terus dia tetap berbelit-belit, apalagi di situ ada keterangan yang palsu, hakim bikin penetapan itu, termasuk kalau ada permintaan dari penuntut umum maupun terdakwa untuk menetapkan itu. Begitu, Mas Kevin. Jadi pentingnya keberanian hakim untuk bisa memutuskan dan mungkin bisa mengambil langkah tegas begitu kira-kira ya. Karena memang Mas Asmi ini juga merupakan pertanyaan besar ke publik. Kadangkala atau pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Ferdy Sambo ataupun Putri Chandrawati,
ini terkesan lebih cenderung santai atau tidak terlalu tegas Mas begitu. Kevin, sorry banget ini saya kehilangan suara Mas Kevin Baik. kembali. Baik, apakah saat ini masih tidak bisa mendengar saya dengan jelas, Mas Asmi? Oke. Pemirsa, nampaknya kita kembali mengalami kendala teknis bersama Mas Asmi. Untuk itu pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana jalannya sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf pada hari ini. Nah, sekarang saya tanyakan kembali lagi ke Romer, satu terakhir. Ini kepada Romer dan Prayogi. Nanti kalau Prayogi kalau misalnya bisa menjawab, langsung saja menjawab, suaranya dikeraskan. Apakah untuk terdakwa RR sebagai ajudan yang ditugaskan di Magelang, apakah suatu kebiasaan ajudan yang ditugaskan ke Magelang ikut mengantar ke Jakarta? Biasanya selama kami di sana, setiap ajudan yang di sana kembali itu bersama anak yang ada di sana, Pak. Oh, kalau yang ajudan yang di Magelang mereka kembali kecuali bersama dengan anak-anak yang mereka jaga? Iya, Pak. Setahu kami, Pak. Selama Setahu. kami di sini, Pak. Oke. Terus di Magelang itu ada mobil khusus, itu mobil apa? Nah, saya nggak pernah ke Magelang sama sekali, Tidak Pak. pernah ke Magelang. Ke Prayogi. Pertanyaan sama juga seperti tadi ditanyakan ke Romer. Yang ajudan di Magelang itu mereka kembali seperti yang dikatakan oleh Romer tadi, itu memang harus dengan anak-anaknya atau anaknya ditinggalkan di Magelang? Selama saya naik di sana, ini Pak, selalu ikut Pak Riki. Jadi Karena sama ajudan anak-anak balik juga. kecuali memang bersama dengan Anak-anak. anak-anak yang mereka Siap, jaga? siap. Baik. Izin melanjutkan Pak, satu pertanyaan. Oke. Satu Pak. Satu saja. Ini untuk semuanya. Pada saat berkumpul itu di depan rumah, ini kan tadi Daden menerangkan kalau semuanya berkumpul di sana. Untuk patwal yang dari Semarang, itu pulang ke Semarang itu kapan? Pada tanggal 8 Juli itu. Apa mengantarkan ibu langsung pulang atau menunggu atau ibu dulu ke 46 baru patwal pulang? Daden dulu. Kalau untuk patwal itu Bu, saya tidak tahu patwal itu pulangnya kapan Bu, karena posisi saya itu tidak ada di Pada dalam. saat kamu di luar, Siap. kan ngumpul dulu nih. Betul, Bu. Kamu lihat patwal masih ada nggak? Masih ada Bu? Masih ada. Siap. Pada saat kamu masuk ke dalam, kamu Siap. keluar lagi, patwal masih ada nggak? Tidak ada Bu? Tidak ada. Siap. Untuk Prayogi, Siap. pertanyaannya sama. Kapan patwal itu pulang ke Magelang? Seingat saya sudah pulang, Bu. Langsung. Nggak langsung, masih Nggak langsung. ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Ngobrol dulu. Ibu berangkat dulu ke Duren 346 sama yang lain baru pulang atau bagaimana? Atau Pak Wal duluan pulang? Seingat saya kayaknya pulang duluan. Pulang Atau- duluan. siap. Kalau azan Romer juga sama? Kalau saya tidak memperhatikan Bu kapan Tidak patwal pulang. memperhatikan. Saya tahu patwalnya pulang, tapi saya tidak tahu yang mana yang Tapi duluan. hari itu juga pulang ya? Hari itu juga pulang, Bu. Kalau untuk Farhan sama ya? Melihat nggak? Siap Bu, setahu saya menunggu dulu Bu, menunggu karena patwal itu ngobrol dengan saya. Oke. Setelah itu menunggu sampai persiapan mungkin Bu, Ibu PC persiapan, baru patwalnya pulang. Baru pulang ya? Siap. Oke. Cukup ya? Cukup Pak. Baik, silakan Saudara penuntut umum. Pemirsa, persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masih terus berlangsung hingga pada saat ini. Bahwa 4 ajudan dari Verdi Sambo masih dilakukan pemeriksaan, di mana 4 ajudan ini merupakan kloter pertama, karena memang dari pihak Majelis Hakim membagi menjadi 2 kloter, di mana ini merupakan kloter pertama yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan persidangan hari ini bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asmi Syaputra. Selamat siang Mas Asmi, masih bergabung bersama kami? Masih bergabung Mas Kevin? Siap, masih jelas ya Mas ya suara saya? Sangat jelas Mas. Baik, terima kasih. Mas Asmi, kita melanjutkan perbincangan kita tadi bahwa kita tahu untuk persidangan kali ini dibagi menjadi 2 kloter. Di mana kloter kedua nanti akan diperiksa
atau akan memberikan keterangan, yaitu dari ART Verdi Sambo, Susi, dan juga Kodir. Kira-kira menurut pandangan Anda, bila kedua ART ini masih saja untuk memberikan keterangan yang tidak jujur atau berbohong begitu, apakah memang nantinya mungkin pada saat putusan ada kemungkinan bisa dilakukan atau dijadikan sebagai terdakwa, Mas? Ya, Mas Kevin, saya kira kalau bicara memungkinkan, kalau memang keterangan mereka itu berbeda, bagaimana mungkin satu peristiwa ada dua spektrum cerita, kan? Kok berbeda nih, yang lain-lain mengkerucut, tapi katakanlah dua ART ini ingin mendesain sebuah cerita, sebuah kisah, ya dengan dia mendesain atau keterangan yang berbeda tadi, disitulah letak terjadi peristiwa keterangan palsunya. Jangankan menunggu di akhir, pada saat yang bersamaan saja, jika hakim berani, termasuk penuntut umum berani mengajukan, karena di Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengatur untuk itu gitu loh. Apabila keterangan berbeda setelah diingatkan, hakim bisa bikin penetapan, termasuk jaksa penuntut umum maupun terdakwa sekalipun, itu bisa minta supaya ditetapkan orang itu dengan keterangan sumpah palsu. Jadi dia nanti dibikin berita acara oleh panitera, ya langsung bisa ditahan, Mas Kevin. Baik, tapi kira-kira apa parameter ataupun ukuran yang dilakukan atau dilihat oleh hakim bahwa dua ART atau saksi ini bisa dijadikan sebagai terdakwa, Mas Asmi? Tentunya kalau ada cerita manipulatif, misal katakanlah ART itu ada dengan keterangan saksi yang lain yang kira-kira berada di tempat yang sama. Ternyata keterangan ART ini memang berbeda, katakanlah ada yang mengarahkan, ada yang men-setting, sehingga dia menyampaikan apa yang sebenarnya, apa yang tidak sebenarnya. Sepanjang muatan yang dia sampaikan tadi adalah apa yang tidak sebenarnya, manipulatif, seolah-olah ingin menghindari, karena ada yang dia tuju, dalam hal ini ingin ada yang dia bela, ada yang ingin dia jadi ringankan, tentu ini menjadi hal yang memberatkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Baik, Mas Asmi, kalau kita melihat juga pada saat pemeriksaan beberapa waktu lalu, di mana ada juga keterangan dari atau kehadiran dari nakes, yang mana ini bisa mematahkan skenario dari Verdi Sambo dengan tidak menjalani swab pada pembunuhan Joshua. Apakah memang ini untuk posisi dari saksi ini memang akan lepas begitu saja? Apakah memang masih akan terus dimintai keterangan di kejadian atau persidangan selanjutnya? Ya, Kak, itu yang kita bilang dari awal, memang peristiwa ini sudah ada dibuat abu-abu atau manipulatif gitu loh, karena memang katakanlah pelaku punya kecerdasan untuk itu, punya pengetahuan hukum juga, yang semestinya ini menjadi alasan pemberat gitu loh. Karena setelah dicocokkan inti dalam persidangan dari keterangan-keterangan saksi ini, kenapa tidak sama dengan cerita 5 hari pertama pada saat kejadian 8 Juli itu gitu kan, dengan segala skenarionya. Nah sekarang itu seolah-olah berbalik gitu loh. Ya semestinya hakim akan jeli dan melihat persoalan-persoalan ini gitu loh, bahwa ini ada upaya untuk menyembunyikan, menggelapkan atau menghilangkan, dan bisa saja para pelaku ini tidak menyangka kalau ini bisa disidangkan perkara ini gitu loh. Dengan disidangkan perkara ini sehingga sangat jelas siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, siapa pelaku utamanya, siapa mens reanya yang dari awal ingin punya perbuatan-perbuatan jahat untuk ini. Demikian, Mas Kevin. Baik. Dan kita tahu juga, Mas Asmi, tidak hanya selain nakes, tapi ada juga dari supir ambulans. Juga ini memberikan keterangan yang dianggap bahwa ini berbeda juga dari skenario Sambo. Apakah memang ini dapat menguatkan dari pasal 340 yang dijatuhkan tentang pembunuhan berencana? Sangat bisa, karena dari keterangan-keterangan yang tidak berada, jadi saksi-saksi yang tidak berada di bawah kendali Pak Verdi Sambo, ini yang bisa dianggap objektif kebenarannya. Karena mereka adalah saksi faktual, mereka adalah saksi nyata ya. Karena kalau saksi faktual itu bisa jadi kalau ada orang-orang yang tidak memberikan keterangan dengan benar, 10 keterangan yang tidak benar tadi, walaupun mereka memberikan kesaksian, itu bisa dikesampingkan. Dengan
keterangan nakes tadi dengan keterangan petugas ambulan, atau nanti akan ada spektrum yang kira-kira ini kok ada persesuaiannya keterangan saksi ini dengan saksi yang lain, terus dengan alat bukti yang lain. Tentu majelis hakim akan mengambil keterangan-keterangan yang reasonable-nya bisa dipertanggungjawabkan, yang kompetensinya itu berdasar gitu. Demikian Mas Kevin. Baik, Mas Asmi, tentu kita harapkan jalannya persidangan hari ini juga dapat berjalan dengan baik dan keterangan dari para saksi tentunya juga bisa jujur begitu ya, untuk bisa memberikan atau terang benderang dari kasus ini. Tapi kalau menurut analisa Anda ataupun apa harapan Anda sebenarnya dengan persidangan kali ini dengan adanya 10 saksi yang dihadirkan, apa harapan Anda agar kasus ini kira-kira bisa selesai secepatnya seperti itu? Iya, hakim hari ini sedang menggunakan, karena dalam persidangan segala keterangan yang dipandang perlu kepada saksi-saksi itu untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu bisa muncul kalau ada kejujuran. Kalau saja ini para saksi ini tidak menyampaikan kejujuran, ini akan muter, Mas, yang nggak akan pernah selesai-selesai, umok gitu loh. Sehingga ya harapannya adalah para saksi-saksi ini berani mengungkapkan apa yang sebenarnya yang terjadi, apa yang ia lihat, apa yang ia alami, apa yang dia dengar, tanpa ada iming-iming, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena begitu ditutup-tutupi ini sulit, Mas, gitu loh. Yang saling akhirnya urat saraf dia untuk ngomong, memberikan keterangan saksi itu lebih banyak bekerjanya karena ada satu kebohongan yang dia simpan. Tapi kalau dia jujur itu dengan otomatis dia akan langsung segera merespon bahwa kejadian yang dia lihat itu seperti ini. Tapi begitu ada orang ingin berpikir lama dan segala macam, itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga harapannya kepada saksi-saksi ini, ya sampaikanlah dengan kebenaran, sampaikanlah dengan kejujuran, karena memang ini penting untuk keadilan yang lebih besar bagi semuanya. Baik, saya garis bawahi, kebenaran bisa muncul dengan adanya kejujuran. Saksi harus berani memberikan fakta-fakta yang jelas, karena ini penting untuk kejelasan dari kasus ini sendiri. Begitu ya, Mas Asmi kira-kira? Benar, Mas Kevin. Baik. Benar sekali. Baik, terima kasih banyak pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asmi Syaputra, telah bergabung bersama kami di Breaking News MNC News. Salam sehat selalu, Mas Asmi. Selamat siang. Terima kasih, Mas Kevin. Yuk, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan terus memantau bagaimana jalannya sidang dari pemeriksaan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sesaat lagi.